Karena jangan sampai buku ini kemudian selesai hanya dirangkum. Buku ini harus selesai masuk ke teman-teman mahasiswa. Gimana caranya? Bapaknya harus jadi dosen, apalagi kemarin sudah jadi penguji eksternal. Nah, penguji eksternal S3. Ini kan artinya tinggal selangkah lagi untuk menuju guru besar. Saya yakin kalau misalnya itu ke dosen dan bahkan nunggu 1-2 tahun dan guru besar apa? Nah, ya dulu lah. Sudah mungkin dosen dulu aja. Oke. Ya, buku ini memang banyak sekali Bang Wadi coba menyampaikan. Saya coba baca, ini ada di dalam bukunya ini ada sekitar 7 bab. Dari 7 bab ini memang ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita baca sama-sama. Ini ada pengawasan pemilu sebagai pilar demokrasi berintegritas. Ini sebenarnya saya mencoba membayangkan bahwa ini dengan keseharian, dengan pengalamannya sudah kurang lebih sekitar 20 tahun berkecimpung di dunia pengawasan, itu kemudian mencoba menggambarkan dalam bagaimana sebenarnya pemilu dalam setiap prosesnya itu harus tetap memang diawasi. Dan kemudian di bab 2-nya dikatakan bahwa demokrasi dan pengawasan pemilu, karena memang ini kan sangat erat dan tidak bisa dilepaskan ketika kita bicara mengenai pemilu, pasti bicara mengenai konflik, pasti bicara mengenai kepentingan. Dan karena bicara mengenai konflik dan kepentingan itulah akan menjadi penting sesungguhnya adanya sebuah pengawasan. Dan kita bisa baca sama-sama bukunya Bang Wadi, tapi memang ini kritikannya juga Bang Wadi. Tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Fitra, banyak sebenarnya praktek-praktek di negara-negara lain terkait mengenai pengawasan. Mungkin buku Bang Wadi berikutnya itu bisa masukkan terkait mengenai negara Iwan. Saya siap lah supaya data. Karena kebetulan tahun 2020 saya disertasi tentang penguatan pengawas pemilu, dan kemudian dengan sedikitnya data di Bawaslu, dan saya siap mensuplai sedikit data itu Bang Wadi untuk diterbitkan buku berikutnya. Jadi bicara mengenai beberapa negara, pengalaman-pengalaman beberapa negara, untuk kemudian menguatkan bahwa Bang Wadi itu bukan hanya bicara mengenai praktek yang dialami oleh Bang Wadi secara person, tapi kemudian bicara mengenai teorinya aja. Nah, jadi sebenarnya berikutnya ini juga penting Bang, itu terkait mengenai penegakan hukum. Karena jangan sampai kemudian kalau Bang Wadi lahir dari fisik, ya, kemudian tidak ada kaitannya dengan hukum. Jadi karena sebenarnya kan politik hukum ini kan seperti mata uang yang nggak bisa dipisahkan dari hukum. Jadi hukum itu lahir dari sebuah proses dinamika politik, tapi kemudian ketika dinamika politik itu sudah dituangkan dalam sebuah fakta hukum, maka kemudian hukum yang dikedepankan. Nah, hal ini yang memang sebenarnya Bang, kedepannya harus dikuatkan dalam hukum, karena jangan sampai kemudian ini berhenti. Saya sepakat memang proses pengawasan, proses penegakan hukum itu tetap harus dikembangkan dengan normal. Lagi Pak Fitra, Bapak periode yang lalu di KPP dengan bagaimana pengalamannya terkait mengenai etik penyelenggara pemilunya dan kemudian hal-hal yang lain. Karena kita sepakat bicara pemilu itu bicara kepentingan partai politik, kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan penyelenggara, dan bahkan kepentingan kita semua.